Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang sudah menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kami semua. Kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan, kalau hari ini kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami percaya ini adalah sebuah anugerah yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Dan di dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan, kami mau kembali menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang di dalam setiap jalan-jalan kami. Kami percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami mampu dan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Berbicaralah bagi kami malam hari ini Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita boleh memasuki ibadah di minggu yang pertama di bulan yang baru. Hari ini kita sudah menikmati bulan yang baru dengan penuh sukacita. Dengan tentunya kita tetap percaya bahwa semua ini bisa kita alami oleh karena Tuhan terus campur tangan, Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki masa-masa di mana kita harus beradaptasi sungguh-sungguh dengan keadaan saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita tentunya tidak ada orang yang senang atau tidak ada orang yang suka ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami satu persoalan atau satu pergumulan. Tetapi saya mau katakan bahwa dalam kenyataannya kita pasti alami itu di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang rata, Tuhan tidak menjanjikan kita menikmati semua dengan baik. Yang Tuhan janjikan adalah Tuhan menyertai kita dalam setiap musim. Entah itu musimnya baik, entah itu musimnya kurang baik, tapi kita harus tetap percaya bahwa setiap musim yang sedang kita alami merupakan proses yang Tuhan izinkan, proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Tentunya tujuannya adalah supaya kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya gumuli bagi kita dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang pertama. Ya, malam hari ini perenungan kita akan fokus melihat bagaimana kehidupan seorang Ayub. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dulu bagian firman Tuhan ini. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita dan jemaat bisa mengikuti bersama-sama. Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di sana, kesalehan Ayub dicoba. Kesalehan Ayub dicoba. Ayat yang ke-20 dikatakan begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku datang. Aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah setiap kita yang membaca, memelihara, serta merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya angkat bagi kita pada malam hari ini adalah tetap mekar di masa sukar. Haleluya. Ya, mungkin kita sering mendengar kalimat ini, mekar di masa sukar, mekar di masa sukar. Tapi saat ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan atau satu contoh ya bagaimana Ayub tetap bertahan di dalam imannya yang sungguh-sungguh dia memandang kepada Allah. Bagaimana Ayub bisa membuktikan bahwa dia bukan hanya bisa bersyukur kepada Tuhan ketika dia diberkati oleh Tuhan.
Saudara, mungkin banyak di antara kita hanya mampu kita bersyukur kalau keluarga kita baik, kalau pekerjaan kita baik, kalau bisnis kita baik, anak-anak kita semua sehat, kita melihat apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Saudara, akan sangat mudah orang berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tapi bagaimana saudara kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita masuk dalam suatu keadaan di mana mungkin kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, mungkin kita diperhadapkan dengan pergumulan persoalan di dalam keluarga yang sepertinya tidak ada jalan keluar, bahkan mungkin ada masalah ekonomi dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia boleh mengalami masa-masa yang kritis, masa-masa yang sukar, tetapi di dalam Kristus kita harus gantungkan iman kita sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa Allah berdaulat, Dia berkuasa, Dia bertata di dalam kehidupanku, dan Allah yang aku percaya, Dia yang akan menolong aku keluar dari setiap tekanan yang aku alami di dalam kehidupanku. Belajar dari apa yang dialami oleh Ayub. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit kita melihat kehidupan Ayub. Ayub ini bukan orang yang biasa-biasa. Kenapa saya katakan dia bukan orang yang biasa-biasa? Perhatikan di pasal 1 ayat yang pertama dikatakan apa di sana. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di ayat yang ke-8, Tuhan sendiri mempertegas apa yang ditulis di ayat yang pertama. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukan manusia yang berkata Ayub itu orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan dia hidup menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan sendiri mengakui itu di pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna yang bisa kita tangkap di sini? Saudara, iman percaya kita kepada Tuhan, perjalanan kerohanian kita, pengalaman rohani yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita, terkadang memang di luar ekspektasi kita. Mungkin kita berpikir semakin dekat dengan Tuhan saya semakin aman. Belum tentu. Alkitab sudah membuktikan itu, bahwa ternyata terkadang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus kembali melihat apa maksud Tuhan di balik semua itu. Oleh karena itu tadi tema kita tetap mekar di masa sukar. Nah, ketika orang mengalami persoalan, sebenarnya yang kita lihat itu adalah respon. Respon orang itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau kita pelajari di dalam kitab Ayub, maka minimal ada 3 respon sebenarnya yang akan kita temukan. Respon yang pertama adalah ketika orang mengalami penderitaan, orang mengalami kesukaran, orang mengalami pergumulan. Respon yang pertama, mungkin mereka akan menyalahkan orang lain. Orang mulai menyalahkan orang lain. Kalau orang lain sudah disalahkan, bisa meningkat lagi. Mungkin dia akan melihat kepada dirinya sendiri, dan mungkin dia merasa dia tidak menemukan kesalahannya. Lalu yang terakhir, dia akan mulai menyalahkan Tuhan. Ini yang kita perhatikan di sini. Nah, kita mau melihat sedikit penderitaan yang luar biasa kalau dialami oleh Ayub. Penderitaan pertama, saudara, tidak tanggung-tanggung. Penderitaan pertama, 10 anaknya. Dia punya 10 anak, dan mereka mati dalam satu waktu. Kematian dalam satu waktu ini tentunya merupakan tekanan yang berat bagi Ayub. Mungkin secara manusia, kalau kita mau bisa berbicara dengan Tuhan, atau mungkin Ayub saat itu berkata, Tuhan, kenapa tidak 1, 2, atau okelah, engkau ambil 9, sisakan 1 untuk aku. Sehingga ketika aku menangis, masih ada anakku yang aku peluk. Tapi tidak seperti itu. Anak-anaknya semuanya mati. Lalu datang lagi persoalan berikutnya, belum lagi berita duka itu datang lagi berita duka yang lain, bahwa ketika orang-orangnya sedang ada di ladang, mereka sedang menjaga gembalaannya atau harta miliknya Ayub yang ada di ladang, yang ada di padang ternak-ternaknya, ternyata itu dirampas, itu dicuri, dicara orang, dan hanya diluputkan 1 orang. Semuanya habis. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19, saudara,
penderitaan atau tekanan yang besar dialami oleh Ayub. Tapi kita mau melihat respon Ayub. Dia tidak merespon seperti yang pertama itu istrinya. Istrinya di pasal 2 berkata kepada Ayub, Ayub, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tapi Ayub meresponnya dengan baik. Istriku, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ayub mau berkata begini, sebenarnya bukan perempuan gila. Ayub berkata begini, istriku, engkau berbicara seperti orang yang tidak pernah menikmati berkat Allah. Engkau berbicara seolah-olah Allah tidak pernah memberkati kehidupanmu. Engkau berbicara seolah-olah Tuhan tidak pernah bersama-sama dengan engkau. Sudahkah engkau melupakan berkat-berkat Allah yang engkau nikmati selama ini? Lalu hanya dengan persoalan pergumulan yang kita derita hari ini, lalu engkau berkata, Tuhan tidak hadir? Tapi kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Ayub, yang tentunya menjadi bagian perenungan bagi kita semua malam hari ini. Supaya kita belajar bagaimana kita tetap kuat, tetap mekar di masa sukar, tetap survive di dalam iman kita. Kita tetap kokoh, tetap kuat. Kita melihat hal yang pertama, respon yang benar dari Ayub. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Hal pertama yang dilakukan oleh Ayub, dia tidak bertanya kepada siapa-siapa, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi yang pertama kali Ayub lakukan adalah dia berpaling kepada Allah. Ayub berpaling kepada Allah, dia memandang kepada Tuhan. Di mana kita lihat itu di ayat yang sudah kita baca di ayat 20. Dia mencukur, responnya dia mencukur kepalanya, dia mengoyak jubahnya. Lalu dia duduk, dia mengoyak jubahnya, dia mencukur kepalanya, kemudian dia sujudlah ia dan menyembah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa respon yang pertama adalah Ayub memalingkan hidupnya atau dia mencari Tuhan. Dia fokus mencari Tuhan. Dalam tekanan seperti itu dia tidak mencari jawaban kemana-mana, tapi dia mencari Tuhan. Mencukur kepala merupakan satu tanda atau satu cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu untuk menunjukkan bahwa mereka sangat bersedih. Tetapi di dalam kesedihan yang sangat besar itu, apa yang dilakukan? Dia duduk dan dia berkabung. Tanda dia menyadari bahwa tentunya ada dosa di dalam kehidupannya yang membuat atau mengakibatkan dia mengalami penderitaan yang begitu hebatnya. Sehingga di sini kita melihat bahwa Ayub bukannya bertanya mengapa Tuhan mengizinkan semua penderitaan itu terjadi, tetapi dia berpaling kepada Allah. Di sini membuktikan bahwa imannya tidak pernah goyah oleh karena penderitaan yang dialami oleh Ayub, tapi imannya tetap kuat, dia tetap tertuju kepada Allah. Dan dia tetap percaya bahwa semua yang sedang terjadi ada dalam maksud dan kehendak daripada Allah saja. Makanya kalau kita baca di pasal 42 ayat yang kedua, di sana kita temukan bagaimana ketika Ayub mengarahkan hidupnya untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Kita bisa lihat di sana dicatat di pasal 42 ayat 2, bukti Ayub beriman. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidupnya, bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya di dalam kehidupan Ayub. Bahkan rencana Tuhan, pasti rencana atau masa depan indah penuh harapan yang Tuhan sedang rancangkan, Tuhan izinkan Ayub alami dalam hidupnya. Sehingga dia berbalik dan dia memandang hanya kepada Allah. Itu respon yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Ayub. Respon yang kedua, kembali kita melihat di sini bahwa di pasal 1 ayat 20 bagian yang terakhir dikatakan di sini, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Yang pertama, dia berbalik kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dia mau cari tahu apa kehendak Tuhan. Di dalamnya yang dia lakukan adalah dia sujud dan dia menyembah.
Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena sujud dan menyembah yang dipakai di sini bukan hanya sekedar sujud, tetapi yang kalimat yang dipakai itu kalimat tefilah. Tefilah itu artinya dia datang, dia menyembah kepada Allah, dan dia mulai berseru kepada Tuhan di dalam doanya. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub tidak hanya sekedar sujud menyembah biasa-biasa, tetapi Ayub sujud menyembah kepada Allah di dalam apa? Di dalam doa. Di dalam tefilah ini ada 3 hal yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Yang pertama, mereka akan berdoa. Yang kedua, mereka akan memuji-muji Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga di dalamnya, dia akan merenungkan firman Tuhan. Dia akan merenungkan Taurat Tuhan. Jadi hal yang kedua yang kita mau ambil dari pelajaran Ayub, hal yang kedua dia sujud menyembah kepada Allah di dalam ibadah. Jadi hal yang kedua adalah jangan pernah melupakan firman Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadah hanya oleh karena mungkin kita sedang menderita, kita sedang mengalami persoalan pergumulan yang besar, lalu kita katakan Tuhan tidak dengar lagi doa-doa saya, ya sudah saya berhenti untuk beribadah. Saudara, seharusnya di tengah-tengah penderitaan itu membuat kita semakin bersuka cita mencari wajah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Ayub. Memalingkan wajahnya, dia datang mencari Tuhan, dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, dia berserah kepada Allah. Yang kedua, dia beribadah kepada Tuhan. Maka apa yang kita lihat di sana, atau apa yang terjadi ketika Ayub melakukan kedua hal ini, kita lihat ayat selanjutnya. Kalimat-kalimat iman itu semakin kuat. Dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau mau melihat kehidupan secara keseluruhan, Ayub mau berkata, hidupku ini milik Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan ini. Kalaupun hari ini bukan hanya, jangankan anak-anakku yang diambil, aku sekalipun diambil, aku tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Karena Ayub mengerti maksud Tuhan. Ayub mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dengan melakukan hal-hal ini, apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Kita lihat di pasal 42 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Di sana apa yang terjadi? Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan harta bendanya Tuhan lipatkan, ya, berlipat-lipat kali ganda. Bahkan Tuhan tambah-tambahkan apa yang dulu, yang mungkin dulu dia punya harta 1, Tuhan kasih menjadi 2. Tuhan membuat pembedaan di dalam kehidupannya. Dan di sini Ayub berkata di pasal 42 ayat yang ke-5. Dulu dari orang saja aku dengar pekerjaan Tuhan. Dulu dari orang saja aku dengar kesaksian bahwa mereka ditolong oleh Tuhan. Tetapi hari ini mataku sendiri memandang Engkau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa untuk semua kita. Mari kita kita jangan menjadi orang-orang yang hanya mendengar orang bersaksi bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Tapi mari kita juga menjadi orang-orang yang menyaksikan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, keperkasaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita alami Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Perjalanan kerohanian kita semakin hari kita akan semakin kuat. Badai, persoalan, pergumulan, tantangan apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetap maka di masa sukar, tetap survive di dalam iman. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu, kita cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar malam hari ini. Biarlah
pertolongan dari kuasa Roh Kudus yang menolong, memampukan setiap kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Belajar dari kehidupan Ayub, dia kuat melewati setiap tantangan itu. Hamba berdoa untuk semua kami yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Allah menolong, memberkati semua kami Tuhan, sehingga kami juga boleh menerapkan firman ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini hamba mau berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, semua karyawan karyawati yang ada di Tangguh LNG Site, yang juga di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, hamba berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga di dalam mereka melakukan tugas mereka, dalam pekerjaan mereka, mereka boleh melakukan semuanya dengan baik. Hamba berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Mereka boleh bersuka cita di dalam Engkau oleh karena Tuhan sudah menolong, memberkati mereka. Hamba berdoa mereka yang dalam minggu ini Tuhan sedang mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, bahkan ucapan-ucapan syukur yang lain. Tuhan buat umat-Mu untuk mereka senantiasa hidup di dalam ucapan syukur dan terus mempermuliakan nama-Mu. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bakorum Kris dan BPHJ Jemaat Oikumene Gereja Ora et Labora dan juga Gereja Shalom. Tuhan menolong, memberkati hamba-hamba-Mu sehingga mereka boleh mempersiapkan ibadah yang Tuhan Yesus yang saat ini Tuhan masih terus berjalan secara online dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan di sana Tuhan. Hamba berdoa Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga semua program pelayanan boleh berjalan dengan baik. Hamba berdoa menyerahkan para pimpinan dan manajemen BP proyek Tangguh LNG Site, para mitra kontraktor dari global sampai kepada Tangguh LNG Site. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Biarlah setiap mereka melakukan tugas mereka dengan baik, bahkan program-program ke depan, setiap rencana, setiap kebijakan yang mereka keluarkan boleh berdampak baik bagi perusahaan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan setiap sarana dan prasarana yang ada, baik di darat, laut maupun udara. Allah menyertai, Allah melindungi, Allah memproteksi setiap sarana prasarana yang ada, sehingga semuanya boleh dipakai untuk menunjang Tuhan pekerjaan di Tangguh LNG Site. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan Tuhan Yesus keluarga dari para pekerja yang ada di sana. Tuhan memberkati keluarga mereka di tempat tinggal mereka masing-masing. Tuhan berkati yang memiliki anak, Tuhan berkati Tuhan suami istri, bahkan Tuhan berkati keluarga besar mereka. Kalaupun saat ini di antara mereka ada yang dalam keadaan sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan penyakit itu boleh tinggalkan mereka sehingga mereka boleh kembali sehat kuat dan mereka boleh kembali mempermuliakan Tuhan. Mereka yang dalam keadaan duka, Tuhanlah Engkaulah yang menghibur mereka, buat hati mereka bersuka cita, sehingga biarlah umat-Mu Tuhan boleh melihat bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan mereka di dalam suka dan duka, mereka bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa pemerintahan yang ada di Papua Barat dan juga di Bintuni. Tuhan berkati Tuhan pemerintahan yang ada, mereka terus melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan penuh takut akan Allah. Sehingga kami percaya setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah boleh berpihak kepada masyarakat. Pemerintah kami bangsa Indonesia ini Tuhan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miana sampai ke Pulau Rote, Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari penderitaan besar yang sedang dialami oleh bangsa ini, yaitu COVID-19. Pemerintah tertinggi sampai pemerintah terendah, Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu untuk mendatangkan pemulihan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu Bapa di Indonesia maupun di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan pakai gereja-Mu untuk terus menyatakan berita Injil bagi dunia, sehingga melalui pelayanan gereja-gereja-Mu Tuhan ada pertobatan terjadi. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota besar, di kota kecil, di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di lembah-lembah, dimanapun hamba-Mu berada.
melayani Tuhan, Engkau memberkati dan menolong mereka, sehingga mereka bersuka cita ketika mereka menjadi pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini, Bapak. Terima kasih Bapak, sekali lagi hamba berdoa, menyerahkan semua kami yang mengikuti ibadah malam hari ini. Allah menolong memberkati kami dengan cara dan waktu Tuhan, pasti yang terbaik Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Tetap pegang firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Berjalanlah di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Terus arahkan hidupmu kepada Tuhan. Ibadah kita malam hari ini akan berakhir, namun ibadah dalam kehidupan kita akan terus berjalan. Oleh karena itu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima dan sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Bapa di sorga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, penghiburan dari Roh Allah yang kudus, senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati kehidupanmu sekalian, mulai dari malam hari ini sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan di dalam ibadah ini, mari sama-sama kita berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik, ibadah kita telah selesai. Selamat malam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.